Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tematik tentang kasih sayang dalam keluarga. Juga tentang berbakti kepada kedua orang tua. Boleh dibuka buku tematiknya halaman 159 dan halaman 160. Ibu akan pandu untuk membacakan. Anak-anak boleh dibaca sebagai latihan membaca di rumah ya. Jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan, sebelum belajar. Semangat anak-anak. Kasih sayang dalam keluarga. Hari ini aku pergi ke sekolah. Aku berangkat ke sekolah bersama kakakku. Sebelum berangkat, aku berpamitan kepada Abi dan Umi. Tak lupa aku berpamitan kepada adikku. Kuucapkan salam kepada mereka. Abi, Umi, dan adikku menjawab salamku. Aku sangat sayang kepada orang tuaku. Mereka juga sangat menyayangiku. Abi dan Umi selalu memenuhi kebutuhanku. Aku harus berbakti kepada mereka. Aku juga senang membantu Abi dan Umi. Aku sayang kepada adikku. Adik senang bermain bola. Aku menemaninya bermain bola. Aku mengambilkan bola untuk Fatimah. Jadi Fatimah ini nama adiknya ya. Aku juga sayang kepada kakakku. Kami berangkat ke sekolah, belajar, dan bermain bersama. Jika aku mengalami kesulitan ketika belajar, aku bertanya kepada kakakku. Kami hidup saling menyayangi. Masya Allah, betul ya, kita hidup harus saling menyayangi, harus berbakti kepada orang tua, dan sayang terhadap kakak maupun adik. Ayo yang punya kakak, yang punya adik, jangan lupa disayang kakak dan adiknya ya. Jangan lupa orang tuanya, ibu, umi, abinya juga disayang. Kita harus berbakti loh kepada mereka. Kenapa ya kita harus berbakti kepada umi dan abi? Berbakti kepada kedua orang tua. Ketika kita masih bayi, kita sering menangis. Jika lapar, mengompol, bangun tidur, ataupun sakit, Umi dan Abi yang mengurusku. Siang malam, Abi bekerja. Umi mendidik dan merawat dengan kasih sayang. Betapa besar pengorbanan mereka. Mereka sabar dalam merawat dan mendidik kita. Seletih apapun kita saat membantu orang tua, tidak akan sebanding dengan pengorbanan orang tua. Allah memerintahkan kepada kita supaya kita jangan berbuat syirik atau menyembah selain Allah. Kita juga diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Tidak boleh berbicara kasar kepada Abi dan Umi, apalagi membentak dan memukul mereka. Bicaralah dengan santun dan hormatilah orang tua. Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Janganlah kita membuat Abi dan Umi marah. Kemurkaan Allah bisa disebabkan karena kemarahan mereka. Taatilah perintah Abi dan Umi. Janganlah kita membantah perintah dan keinginan mereka, kecuali apabila mereka memerintahkan kepada kita untuk bermaksiat kepada Allah. Maka kita boleh menolaknya. Berbaktilah kepada Abi dan Umi. Jika kita durhaka kepada mereka, Allah akan membalas di dunia dan di akhirat. Jika kita berbakti kepada Umi dan Abi,
Allah akan melapangkan dada dan mengabulkan doa kita. Masya Allah. Jadi, kita kenapa harus berbakti kepada orang tua? Karena pengorbanan orang tua itu untuk kita besar sekali. Dan Allah juga memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Coba bayangkan, Umi dan Abi dari kita bayi mengurus kita sampai kita bisa besar ya. Sampai kita sebesar ini. Sampai kita bisa membaca, menulis, bisa berbicara, bisa berjalan. Masya Allah, semua itu karena bantuan Allah melalui tangan orang tua kita. Jadi kita harus berbakti kepada mereka dengan menuruti perintah dan keinginannya. Tidak membuat mereka marah, juga tidak membuat mereka kecewa pada kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk berbakti kepada orang tua kita ya. Amin. Nah, di halaman 162 di sini ada puisi tentang Umi. Coba anak-anak deklamasikan puisi berikut ini dengan baik. Ibu contohkan dulu ya. Umi, aku lahir tidak mengerti apa-apa. Engkau mengajariku mengenal dunia, membesarkanku dengan segala upaya. Berharap aku menjadi orang yang berguna. Ketika aku menangis, engkau menenangkanku. Ketika aku sakit, engkau selalu berada di sampingku. Engkau menegurku ketika aku salah. Engkau mengingatkanku ketika aku lupa. Engkau menghiburku ketika aku sedih. Engkau mengobatiku ketika aku terluka. Kini aku telah besar. Aku ingin menjadi anak yang berbakti. Kasih-Mu kepadaku takkan terbalas sepanjang masa. Masya Allah. Jadi ini namanya puisi. Puisi adalah salah satu karya sastra. Biasanya cirinya kata akhirnya sama. Kata akhirnya berbunyi sama. Nih seperti ini. Apa, dunia, upaya, berguna. Semuanya A ya. Kemudian ada lagi pola yang lain seperti ini. H, A, H, A. Salah, lupa, sedih, terluka. Jadi puisi itu karya sastra yang mempunyai pola dari setiap paragrafnya. Bisa berpola A atau ABAB seperti ini, SHA. Bisa juga tidak punya pola yang jelas. Seperti ini, campuran SUTU. Dan yang di bawah ini juga polanya campuran ya. Nah, bedanya ketika kita membaca puisi, itu kita memberikan beberapa nada dan penekanan. Seperti tadi, Umi, aku lahir tidak mengerti apa-apa. Engkau mengajariku mengenal dunia. Nah, nanti Ibu kasih contoh salah satu karya puisi teman anak-anak ya. Bagus sekali loh dia baca puisinya. Nah, bisa anak-anak tiru dan pelajari cara membaca puisinya. Semoga Allah mudahkan ya. Coba nanti tugasnya anak-anak baca puisi ini. Boleh dibaca, boleh dihafalkan. Nanti minta Umi atau Abinya untuk rekam video atau VN lalu kirimkan ke Ibu. Dan satu lagi tugas anak-anak adalah mengerjakan soal yang halaman 163. Di sini tentang benar dan salah. Kita sudah bisa membedakan ya mana yang benar dan mana yang salah. Coba nanti anak-anak baca setiap kalimatnya, lalu tulis di sini benar jika kalimat ini benar dan salah jika kalimat ini salah.
Bisa ditulis B atau S ya, supaya muat di kotaknya. Oke anak-anak, tugas tematiknya hari ini segitu aja ya. Jangan lupa dikerjakan dan membaca doa sebelum mengerjakan. Semangat terus anak-anakku. Barakallahu fiik.